Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kelamaan. Baik, mohon izin kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang usul fikri di mana diawali dengan perkenalan. Nama saya Mas Cirebon. Ruhiyah. dari Banjar. Mahmud Sholahuddin dari Banjar. Neneng Rahmawati dari Banjar. Kak Aman Hasanah Banjar. Nuraima dari Banjar. Ya, lanjut berutun dengan penjelasan di awal untuk membacakan Ananda saudari Neneng. Oke, untuk yang pertama definisi dari usul fikri, yaitu penyerangan dengan berbagai cara terhadap umat Islam guna mengeluarkan mereka dari agamanya atau minimal menjauhkan umat Islam dari nilai ilahiyah. Selanjutnya mungkin dalil dari usul fikri akan dibacakan. Sebelumnya kami dari kelompok 1 barangkali hanya menambahkan karena dari tadi juga sudah dijelaskan dan semuanya hampir sudah full jelas dari mulai kelompok yang pertama tampil. Jadi ini hitung-hitung nambal-nambal tipis-tipis lah ya. Jadi tidak dijelaskan semua. Baik untuk dalil dari Usul Fikri, karena dari tadi belum ada yang membaca surat ayatnya dan artinya, jadi sekarang saya akan coba bacakan ayat dan artinya. Tapi ini berbeda dari yang tadi. Ayatnya ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu mungkin salah satu dalil tentang Usul Fikri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada rekanan kami Saudara Mahmud. Untuk berikutnya kami akan menyampaikan tentang Usul Fikri.
Nah, Ghazwul Fikri ini dilakukan dengan gerakan pemurtadan. Nah, dalam istilah pemurtadan ini ada beberapa cara. Melalui cara di sini ada 2 cara atau 2 jenis pemurtadan, yaitu yang pertama istilahnya hadori atau bisa dikenal dengan budaya, dan berikutnya ada yang dikenal dengan askari atau pengarahan pasukan. Untuk berikutnya tentang budaya dan pengarahan pasukan, waktu dan tempat dipersilakan dilanjutkan untuk kepada rekan kami. Di dalam bentuk fikir pandangan itu ada budaya. Budaya itu termasuk dari pendidikan, masuk lewat pendidikan, ekonomi, gaya hidup, politik. Penggunaan pasukan, yang ke-1 penguasaan wilayah, yang kedua perampasan batu kekayaan SDA, yang ketiga penghancuran penduduk Indonesia dan lain-lain. Untuk solusi akan disampaikan oleh Dan solusi untuk mencegah Ghazwul Fikri adalah 1. Mengoptimalkan dakwah Islam, 2. Menerapkan sistem pendidikan Islam, dan 3. Kembali berpegang teguh pada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengulas sedikit dari penjelasan rekan-rekan yang ada di kelompok 1 ini. Terlebih dahulu tadi setelah saya menyimak dari mulai kelompok 3, 4, 5, 6 ya, seterusnya insya Allah semuanya benar. Ayat Quran bersama yang lainnya saling mendukung. Itulah keistimewaan Al-Quran, sehingga Al-Quran pantas disebut kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Karena ayat satu dengan yang lain saling mendukung. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang pernah saya temukan. Maaf, saya juga dulu belajar perbandingan agama. Di rumah saya ada Injil 4, ada Injil Barnabas, ada Injil berbahasa Jawa, ada Injil manuskrip Perjanjian Lama yang ditulis dengan huruf Ibrani. Bahasanya itu agak sedikit sama dengan bahasa Arab sebetulnya. Kalau kita mau belajar itu huruf alfabet kalau nggak salah. Kalau dalam Arab itu alif, kalau bahasa Yahudi alef, ba itu b. Sehingga kalau kita terjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, makanya ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, orang Yahudi dengan orang Arab tidak ada kesulitan dalam berbahasa, berkomunikasi, karena hampir kesamaan. Lihat kita dalam surat Al-Baqarah ada wala taqulu ra'ina wa qulu nuzurna. Ra'ina, ra'a sama dengan ra'aitu atau unzurna. Dalam kitab Matius pasal 12 kalau tidak salah ayat berapa? Itu ada bahasa ketika Yudas Iskariot disalib, di tiang salib itu mengatakan Eli Eli lama sabaqtani. Itu seperti sabako, sabakota, sabak tuma, sabak tuna, dan seterusnya. Sabak tani nun bikoyah, artinya meninggalkanku. Kemudian kita contoh, orang Yahudi mengatakan huruf Allah itu sangat sakral, sehingga diganti, tidak disebut Allah. Tulisannya banyak, alif, lam, lamet, he, Allah. Dibacanya Adonai. Makanya ketika menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, orang Yahudi tidak mengatakan Allah. Bismillah, Adonai, Har-Rahman, Har-Rahim, itu Bismillahirrahmanirrahim. Malik Yaumiddin, Moleh Yaumiddin. Nah itu satu ya. Jadi sebetulnya ujung pangkal adanya Ghazwul Fikri itu adalah ketika sejak gencar-gencarnya diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini. Karena pangkat kenabian yang semula sebetulnya asalnya diturunkan kepada Bani Israel, ketika Muhammad diutus jadi Rasul, dan karena bangsa Arab mereka hasadan min indi anfusihim, benci kepada orang Arab, kepedean
faedah pangkat kenabian jatuh kepada orang Yahudi atau Israel di sana. Padahal lamun dirunut sejarah antara Arab dan Yahudi saudara, turunan Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail, menurunkan suku Adnan Ismail. Ibrahim Ismail, kemudian ke Rasulullah. Ibrahim melahirkan Ishak. Yakub yang disebut dengan Israel itu adalah Nabi Yakub AS yang punya putra 12. Simon, Lewi, Gad, Naftali, Isakhar, termasuk Binyamin, Yusuf ada 12 tuh. Sehingga dalam Al-Quran Bani Israel itu 12 suku. Ya, Qad alima unasun masrobahum, ada ayat seperti itu. Jadi suku 12 dan bahkan lebih. Nah kemudian kebencian mereka ini direkam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran suratnya yang kurang lebih bunyinya begini. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Jadi kamu sungguh kalian akan menemui atau mendapati manusia yang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, al-yahuda wal ladzina asyraku. Cuma dua, Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah sekarang Nasrani masih kemana? Nasrani bisa posisi musyrik, bisa posisi Yahudi karena sama-sama dari keturunan Bani Israel. Jadi inilah yang melahirkan adanya Ghazwul Fikri. Ini sebetulnya berangkat pemberitahuan dari ayat ini. Mereka benci kepada Islam. Yang kedua, seperti yang tadi dibacakan oleh saudara saya, Ustadz Mahmud, cuma tadi terlalu panjang, yang saya ambil adalah wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya. Cek ulang bahasa terima tadi mana iki lamun ayat keasupan la atau mangke makana la yazaluna moal eureun salalasna yuqatilunakum akan memerangi kalian. Jadi orang-orang kafir memerangi kita itu sebetulnya 24 jam. Keur HSN tempo oleh-olehna. Tapi orang Islam sehari-hari, kalau mereka tuh 24 jam memantau kita. Apalagi yang namanya Ustadz, Kiai itu selalu dipantau. Ajengan Ustadz teh selebriti. Nanti detik-detik gede bugang, saeutik salahna gede mama-mama tak hati-hati gitu. Nah, selanjutnya tadi juga disebutkan oleh kelompok 3 bahwa Ghazwul Fikri berangkat dari ayat walan tardu'an wal yahud walan nasara. Betul. Seperti saya sampaikan tadi, ayat Quran saling mendukung. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 tadi, walan tardu'an wal yahud, di sana ada lan nafi anu menafikan moal arek bahasa lagi kan ayalam lamun lam termasuk amil nawasik tapi makna moal rek salawasna. Katalah dina ayat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, itu bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari bermakna istimrar, akan selalu seterus-terusna. Lima ada satu untung dunia yang ini. Untuk selanjutnya, kemudian bagaimana solusinya? Tentu solusi kita menuju kepada sabda Rasulullah SAW dan Al-Quran. Jadi seperti yang sudah saya catat dalam catatan saya, kata Rasul, "Idza bay'atum bil 'inati wa raditum bizar'i wa akhadtum bi adnabil baqar wa taraktumul jihada sallallahu alaihi wasallam la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Bila mana kalian sudah mempraktekkan ekonomi riba, jual beli inah dengan sistem inah, yang kedua sibuk dengan urusan pertanian, yang ketiga kalian sudah sibuk dengan bercocok tanam pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum wasallam, maka Allah akan melimpahkan kehinaan kepada kalian. Ini bukti. Gara-gara tidak ada jihad, umat Islam lemah dan hina. Tapi kalau jihad, ijah Islamnya tumbuh. Karena mereka takut kalau umat Islam dengan jihadnya. Jihad itu bagaikan pagar. Sama ayat menggedong kayak pagar, bakal dirusak. Jihad amar ma'ruf teh diumpamakan bangunan teh benteng yang membentengi bangunan. Dalam ayat umat Islam, ke amar ma'ruf nahi munkar muage wa ulaika humul muflihun. Kunaon Bani Israil anak Allah sabab geus ninggalkeun amar ma'ruf nahi munkar.
Lain. Solusinya cek Rasul hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada Islam, kalian akan menemukan kejayaan, kemuliaan. Ini pernah diucapkan oleh Umar bin Khattab. Kuna kauman azilan fa'azamahu bil Islam. Kami dulu adalah kaum yang hina, kemudian fa'azamahu bil Islam, kemudian Islam mengangkat kami menjadi kaum yang mulia. Oleh karena itu, sistem apapun di luar Islam membuat hancur, rusak banyak Islam. La izzata illa bil Islam. Nah, yang kedua, tadi adalah mengoptimalkan dakwah Islam betul, menerapkan sistem pendidikan Islam, dakwah pendidikan itu penting. Anak terakhir disebutkan kembali kepada Islam. Hanya Islam